seperti mengayuh sepeda, kalau kita berhenti maka kita akan jatuh. Maka saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bupati Banyuwangi. Ada dua pilihan untuk masyarakat Banyuwangi dalam konteks pariwisata. Kita tutup pariwisatanya atau Podcast Rumah Aspirasi. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa sekalian. Kembali lagi di acara podcast pada malam hari ini. Satu, kita kedatangan narasumber kita, seorang pelaku pariwisata langsung, founder Ayo Explore Indonesia, Bang Abdul Majid Lohizawa. Kenalnya di Siap. publik, Sekotong Mendunia dan Lembar Menggoda. Itu memang salah satu istilah yang memang cukup familiar sekarang ini. Asal mulasa lahirnya istilah itu kayak gimana itu, Bang? Kok bisa sekotong bisa mendunia, lembar bisa menggoda, adapun ayo explore Indonesia secara umum? Baik, ini sebenarnya berangkat dari sebuah mimpi yang kemudian ingin kita wujudkan dalam kenyataan. Ya, start from dream, but not only dreaming ya. Bagaimana kemudian kita harus sinergi bersama, berkolaborasi bersama, berkoordinasi, berelaborasi bersama. Saya melihat bahwa kita ini bagian dari Indonesia, yang kemudian Indonesia is home. Rumah besar kita bernama Indonesia ini. Lalu itu menjadi bagan dulu, itu menjadi basic kenapa Ayo Explore Indonesia. Ketika kita mau mempromosikan sekotong misalnya di Bali misalnya, tentu sekali akan ada semacam egosentris yang muncul ketika kita bilang sekotong, karena mereka juga punya destinasi. Tapi ketika kita mengatakan Ayo Explore Indonesia, di bawahnya tetap ada hashtag kan, sekotong mendunia lembar menggoda, maka itu menjadi sesuatu yang bisa saja dilakukan di mana saja sepanjang itu Indonesia misalnya. Bahkan Ayo Explore Indonesia juga melakukan promosi-promosi di luar melalui beberapa jejaring pertemanan kita di dunia sosmed ataupun tamu-tamu kita yang pernah kita bawa dulu. Karena mohon maaf, sebelum saya menjadi anggota legislatif, saya adalah guide di HPI dan sampai saat ini masih menjadi pengurus di provinsi Himpunan Pramuwisata Indonesia. Saya di humasnya HPI NTB. Baik. Nah, lalu kenapa sekotong mendunia? Sekotong mendunia ini saya ibaratkan sebagai sebuah rumah besar yang, maaf, di sekotong ini kan 9 desa. Lalu ruang-ruangnya ini ya harus kita jadikan baiti jannati, rumahku adalah sorgaku. Saya ini orang Buun Mas, kalau desa. Kenapa tidak Buun Mas mendunia? Saya ingin mengatakan bahwa dalam dunia pariwisata ini kita harus saling topang, kita harus saling asih, asuh, asah. Kita harus saling sanggah satu dengan yang lainnya. Kenapa misalnya aktor pariwisata, pelaku pariwisata di Lombok misalnya menjual komodo. Padahal komodo itu di mana? Menjual paket wisata Nusa Lembongan misalnya Bali. Padahal Bali itu di mana? Ya karena kita memang tidak bisa terpisah satu dengan yang lainnya. Maka dalam konteks sekotong mendunia, ingin saya katakan 9 desa, 9 ruang, lalu sekotong itu sebagai rumah besar. Itu harus kita ciptakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ketika rumah yang besar itu dengan ruang-ruangan yang telah ditata oleh para penghuni itu, maka akan indah. Nah, ketika rumah itu sudah menjadi surga, maka itu akan menjadi daya tarik, inviting, ya kan, promosi yang baik untuk orang datang berkunjung. Seperti itu kalau sekotong mendunia. Lembar menggoda ini kan adiknya dari sekotong mendunia. Ya, kenapa lembar menggoda? Ya karena saya melihat bahwa potensi pariwisata itu untuk di Lombok Barat ini kan sepertiga daripada Kabupaten Lombok Barat itu ada di Kecamatan Sekotong dan potensinya luar biasa. Kita tidak menafikan 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat misalnya. 8 kecamatan misalnya kalau kita bilang Kecamatan Lembar dan Sekotong. Tapi kemudian dua kecamatan ini yang saling bertetangga, yang saling berseberangan, ini harus saling sangka lebih dahulu. Kita melihat Pelindo misalnya. Di situ ada, maaf, Pelabuhan Internasional Kepal Pesiar. Dan ini adalah anugerah ya. Kemudian di situ juga ada gerbang internasional kita, pelabuhan yang kemudian setelah masa kolonial di Ampenan, adanya di Lembah. Lalu ada Sekotong. Lalu kalau kita muter di jalur Mekaki, misalnya tembus Buun Mas, zonasi kita yang langsung berseberangan dengan Kek Mandalika itu di mana? Ya Buun Mas. Nah ini yang saya selalu katakan bahwa Lembar Sekotong harus menikah, lalu kemudian segitiga emas ini harus dimanfaatkan dan dioptimalkan. Lalu bagaimana kita mengoptimalkan melakukan optimalisasi dan maksimalisasi pada dua kecamatan yang potensial ini? Tentu kita harus bersama. Maka
Sekotong mendunia ini mengajak kita semua untuk melebur egosentris kita bahwa tidak lagi kau berbicara saya orang Batu Putih, saya orang Sekotong Barat, saya orang Bunmas, tapi we are Sekotong. Hal sama juga di Lembar, bahwa tidak kemudian saya orang Mareje, saya orang Yat Mayang, saya orang Lembar, tapi we are Lembar. Nah, itu ide dasarnya. Dan yang paling bertanggung jawab terhadap ruang-ruang itu, kalau di Kecamatan Lembar misalnya 10 desa, ya 10 ruangan dalam rumah besar yang bernama Lembar Menggoda itu. Maka penghuni-penghuninya itu yang harus membenahi itu. Obor besar yang menyala di Jakarta, ya di pusat, ya karena obor-obor kecil yang di daerah. Berarti membangun bangsa ini harus berawal dari membangun desa. Membangun desa berawal dari membangun dusun, membangun RT. Membangun RT maka dari lingkungan, dari masyarakat, kepala keluarga, individu masyarakat. Seperti itu ide dasar. Oke, saya tanya ini Bang, kebetulan kan Abang tadi menyebutkan seorang legislatif. Seorang legislator atau pelaku pariwisata? Saya melihat dua-duanya bisa berjalan bersamaan, karena ketika kita di legislatif dengan tugas pokok fungsi daripada legislator, yaitu legislasi, controlling, dan budgeting, maka kita bisa melakukan hal-hal dibanding kita tidak berada di dalam lingkaran sistem itu. Tapi kemudian pelaku pariwisata juga bisa melakukan banyak hal tanpa harus menjadi legislator misalnya. Kalau kita mau memulai hal itu atau kita menginisiasi hal itu. Banyak teman-teman yang dia bukan legislator, dia pelaku penggiat pariwisata, tapi luar biasa banyak melakukan hal-hal untuk kepariwisataan. Dan itu menjadi pemantik kita tentunya di legislator, bahwa bagaimana kedudukan dan jabatan kita hari ini sebagai legislatif yang dipercaya masyarakat, misalnya telah diberikan amanah oleh masyarakat, lalu kita jadikan sebagai pemantik untuk lebih berbuat untuk kebijakan-kebijakan kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada masyarakat, seperti itu. Gini Bang, kalau misalkan kita lihat sekarang kondisi COVID-19 di Indonesia ini memang menghancurkan sektor-sektor pariwisata. Baik. Nah, salah satu apa sih gitu tantangan pariwisata di era pandemi ini? Baik, kalau berbicara tentang tantangan pariwisata ya, kalau kita bicara tentang Lombok misalnya, tentang Lombok Barat misalnya, ya kan, 2018 ya, gempa. Kita teruji dengan gempa. Belum terlalu sembuh luka gempa itu, ada lagi corona, COVID-19. Dan pandemi ini sudah membuat semua berantakan di sektor pariwisata. Dan ini tentu membuat pemerintah harus berpikir ekstra keras ya, untuk kemudian apa langkah-langkah yang harus dilakukan misalnya. Karena jutaan pekerja tidak berpenghasilan. Dan ini dunia. Indonesia, kemudian NTB, Lombok Barat misalnya. Adanya pembatasan PSBB misalnya, pembatasan skala besar-besaran. Itu kan sudah membuat banyak sekali perubahan-perubahan dan kemerosotan ekonomi. Lalu misalnya work from home, misalnya WFH. Tapi mau tidak mau pemerintah harus melakukan itu untuk menekan daripada laju COVID-19. Maka terjadi perubahan tren dalam pariwisata, dalam berwisata misalnya. Kita melihat di pandemi ini misalnya seperti solo traveling misalnya, artinya berwisata dalam jumlah kecil misalnya. Itu barangkali bisa menjadi sebuah solusi. Lalu juga pemerintah harus melihat bagaimana wisatawan lokal misalnya, bagaimana kemudian mengakomodir daripada wisatawan lokal itu dengan domestik destinasi yang sifatnya lokal untuk memantik daripada ekonomi secara mikro dan makro. Karena kalau kita berbicara wisatawan mancanegara, maka ini kebijakan pemerintah yang tidak bisa dilepaskan secara hulu dan hilir. Ya, kita ini di hilir, lalu kebijakan ini di hulu. Ketika ini tidak sinergi, maka hasilnya ya begini. Tapi kalau kemudian kita harus saling menyalahkan, tidak bijak juga. Karena misalnya kalau kita di Lombok Barat misalnya, ayo berwisata, tapi kemudian di semua titik misalnya dijaga bapak polisi kita. Sulit juga itu. Ya,
Tetapi kalau kemudian Bapak polisi kita tidak menjaga, itu juga sudah prosedur protap daripada penerapan prokes. Maka itu yang saya katakan hulu dan hilir. Dan pemerintah saya melihat telah melakukan banyak hal dalam konteks bagaimana menyelamatkan pariwisata ini dalam hal COVID. Ketika COVID misalnya, misalnya dengan dana hibah yang diberikan pemerintah ke para pelaku pariwisata misalnya, kepada industri pariwisata, ini patut kita apresiasi dan mungkin perlu dibenahi secara distribusinya sehingga tepat sasaran. Pemerintah juga harus melakukan bagaimana menarik minat kembali para wisatawan itu misalnya. Maka yang harus dilakukan adalah setiap aktor pariwisata ini harus bisa sinergi dengan baik. Karena tanpa sinergitas dalam kondisi COVID-19 ini tidak akan berjalan apa yang kita harapkan bersama. Baik sinergi dari sisi kebijakan, seperti yang saya katakan tadi, hulu dan hilir. Lalu bagaimana juga konten promosi harus dibenahi, ya kan? Kemudian bagaimana juga komunikasi pemerintah ini kepada masyarakat tentang pentingnya penerapan prokes, tentang pentingnya vaksin untuk tetap kita memiliki imun yang tinggi, yang bagus sehingga tidak terserang oleh corona misalnya. Lalu kenapa saya katakan tadi sisi konten promosi misalnya, promosi domestik itu harus lebih banyak dilakukan oleh pemerintah karena untuk wisatawan mancanegara ini kayaknya lama pulih sehingga bisa mereka ke sini gitu. Dan hal lain yang perlu dilakukan dalam konteks pandemi ini adalah ini menjadi sebuah kesempatan, menjadi sebuah satu waktu untuk menata destinasi misalnya. Ya baik tentang persampahannya, tentang alur retribusi parkir, ya kan, pemenahan atraksi, amenity dan infrastruktur misalnya. Mudah-mudahan budget ada kan begitu. Dan tentu yang perlu terus dilakukan oleh semua pihak ya tentang sinergi dengan sinergi adalah bagaimana memberikan kepercayaan kepada wisatawan bahwa destinasi kita siap dikunjungi dengan penerapan prokes. Yang terakhir mungkin harapan untuk para pelaku pariwisata, untuk para mungkin kaitannya dengan HPI, kaitannya itu harapan yang terbesar dari seorang Bapak pencetus Ayo Explore Indonesia ini seperti apa? Harapan terakhirnya. Harapan saya badai ini segera berlalu, itu yang pertama. Bahwa tidak ada badai yang tidak akan berlalu. Kita yakin itu untuk membangun optimisme. Itu yang pertama. Lalu untuk pemerintah, ya kan, untuk aktor pariwisata, pelaku penggiat industri dan lain sebagainya di pariwisata harus tetap membangun sinergitas, membangun kolaborasi dan elaborasi. Kita seperti mengayuh sepeda, kalau kita berhenti maka kita akan jatuh. Maka saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bupati Banyuwangi. Ada dua pilihan untuk masyarakat Banyuwangi dalam konteks pariwisata. Kita tutup pariwisatanya atau kita buka pariwisata dengan protokol kesehatan. Karena kita tidak bisa kemudian keluar dari aturan regulasi pemerintah. Maka pilihannya adalah membuka pariwisata dengan tetap mematuhi protokol kesehatan tentunya. Harapan berikutnya adalah kesempatan ini menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk membenahi apa yang harus kita benahi, baik dalam konteks SDM kita, ya kan? Karena kalau tidak kita melakukan apa-apa dalam situasi seperti ini, maka kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Kita harus tetap berbenah, kita harus tetap bergerak, sinergitas harus tetap terbangun, ya kan? Apapun yang kita akan lakukan, mari kita niati dengan niat yang baik sehingga hasilnya pun akan baik. Seperti itu. Memang luar biasa kalau saya dengar ini harapan-harapan terbesarnya. Saya juga sebagai warga Lombok Barat ini bangga karena ada tokoh legislator kita yang memang harus menjadi teladan di Kabupaten Lombok Barat. Tentunya dalam sektor pariwisata dan juga sektor-sektor lainnya sebagai stakeholder di sana. Mungkin sekian podcast pada malam hari dengan tema tantangan pariwisata di masa pandemi COVID-19. Saya Dipa Banyu, mohon maaf
undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.